Halo, Assalamualaikum. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing dengan teman-teman semua eh, di PowerPoint. Nah, di PowerPoint ini salah satu trik bagaimana caranya kita bisa membuat apa ya, seperti handwriting itu ya, membuat tulisan tangan. Jadi kalau misalnya ada teks, kemudian ada gambar tangan yang bergerak, kemudian ketika tangan itu menuliskan sesuatu baru fontnya itu akan mengikuti tulisan itu. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita langsung saja ya. Nah, pertama kita masuk dulu ke PowerPoint-nya, ke aplikasi PowerPoint. Yang kebetulan saya gunakan ini adalah PowerPoint 2016 atau Office 2016. Oke, kita masuk ke blank presentation. Ini saya hilangkan saja. Nah, pertama yang harus kita lakukan ketika membuat handwriting adalah kita menentukan fontnya. Nah, cara menentukan fontnya, kita klik insert, kemudian text, kemudian kita klik di tempat di mana kita akan meletakkan teks. Misalnya saya membuat satu kata saja ya. Terima kasih gitu ya. Pakai huruf besar aja ya. Terima kasih. Nah, kemudian terima kasih ini, kata ini kita ingin ubah menjadi format atau bentuk handwriting. Kita bisa pilih di sini. Kita pilih yang handwriting. Tapi sebenarnya tidak harus ya teman-teman ya. Jadi ini pilihan saja. Jadi tidak harus formatnya itu adalah handwriting. Misalnya kita ingin membuat yang huruf-huruf yang lain pun juga bisa. Oke, bentar, saya cari dulu ya. Oke, ini ya. Saya menggunakan Lucida Handwriting. Kemudian fontnya misalnya saya perbesar. Misalnya saya menggunakan font 40 ya, misalnya 40 besarnya 40. Nah, kemudian kalau kita sudah memiliki tulisan, kemudian langkah selanjutnya kita harus memiliki gambar tangan. Nah, gambar tangan itu bisa dicari di internet, tapi di dalam video ini di deskripsi sudah saya sertakan beberapa gambar tangan yang bisa teman-teman download untuk sebagai referensi saja ya. Nah, ini gambar tangan ini nanti bisa di-download. Oke. Selanjutnya kita insertkan gambar tangan tersebut, insert picture, kemudian kita cari gambar tangannya. Misalnya saya cari, nah ini ya, misalnya saya menggunakan yang ini, kemudian klik insert. Nah, begini kan. Nah, ini kita bisa atur besarnya, misalnya kita ingin atur sebesar ini ya, nah, segini. Nah, ini kan masih posisinya kan masih masih ada backgroundnya, gambar tangan ini masih ada backgroundnya, maka kita harus menghilangkan dulu. Jadi kita pastikan itu hanya berbentuk tangan saja. Nah, untuk menghilangkan background kita bisa klik di sini ya. Bentar, ini saya posisikan dulu seperti ini. Nah, kemudian ini coba saya perbesar dulu ya teman-teman ya. Oke, misalnya oke. Jadi gambar tangan ini kita hilangkan backgroundnya dengan cara klik gambarnya, kemudian remove background. Nah, remove background ini kita pastikan dulu pola tangan yang sudah kita buat, yang akan kita buat ini itu sudah utuh. Nah, ini kita cek. Nah, ternyata di sini misalnya masih ada sudut-sudut yang belum. Jadi kalau ada warna ungu, ini adalah area yang akan dihilangkan. Jadi kalau misalnya di sudut ini warna ungu, maka sudut jari tangan itu akan hilang. Otomatis kalau seperti itu kan jadinya kan tidak utuh. Nah, supaya utuh pada saat posisi masih begini, teman-teman jangan menekan
klik di area luar dulu ya. Jadi pastikan dulu posisi yang sudut-sudut jari yang nanti akan kita buat itu tidak ungu. Jadi caranya untuk supaya menghilangkan ungu di sudut-sudut jari ini, kita klik make area to keep, kemudian arahkan ke posisi sudut ungu yang akan kita pastikan bentuknya itu tidak hilang. Jadi misalnya kalau sudah posisi pensil seperti ini, kita bisa klik. Nah, begini. Ini juga sama, kita klik. Nah, ini juga yang pensil ini juga sudah kita pastikan ya, sudah kita klik. Nah, kalau dirasa sudah misalnya ya, kita tinggal klik di luar dari objek tadi. Kita klik di sini misalnya. Nah, maka akan jadi pola tangan yang mana di situ sudah tidak ada backgroundnya. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya adalah posisikan objek itu di mendekati atau dekat dengan posisi teks yang akan kita berlakukan handwriting. Misalnya saya posisikan di sini karena misalnya kita memulai untuk menulis itu posisi dari bawah misalnya, berarti posisinya di sini. Nah, selanjutnya kita masih posisikan kursor itu memfokuskan di gambar tangan ini. Nah, setelah itu, setelah kita posisikan seperti ini, masuk ke animation. Nah, kemudian kita klik pilihan, kita cari ke bawah custom pad. Nah, ini custom pad ini gunanya adalah animasi yang digunakan untuk melakukan proses menulis gitu ya. Nah, kita klik. Nah, gini kan. Nah, kalau kita klik kan sudah ada tanda plus, artinya ini siap untuk dioperasikan. Nah, kalau sudah, kita ikuti pola dari teks ini dengan cara menekan ya, misalnya menekan. Kalau misalnya saya ingin menulis huruf T ya, berarti ini kita tekan, saya tekan mouse-nya, tekan, kemudian begini, lepas, kemudian ini juga bisa dilanjutkan, menekan juga, lepas, kemudian terus diteruskan, menekan, lepas, dan seterusnya. Intinya kita ikuti pola dari teks tersebut. Nah, ini saya masih melanjutkan ya. Nah, begini, kemudian begini, kemudian begini, terus kita lanjut. Memang butuh ketelatenan ya teman-teman ya. Kadang kalau kita tidak kurang sabar, itu mouse-nya nanti lepas, terus kita mengulang lagi. Nah, ini kita pastikan jangan sampai double klik sebelum selesai. Ini, kemudian I, kemudian H, ini. Nah, kalau sudah double klik. Nah, gini. Ini masih contoh pola yang belum selesai. Nah, kalau sudah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini kan posisi masih terderap. Nah, geser posisi tangan itu dengan menggunakan kalau saya menggunakan keyboard ya, tanda panah bawah ini, pick down, pick up ini ya. Kita bisa arahkan posisi tangan itu dari ujung kiri ke ujung kanan. Jadi ujung kiri itu adalah startnya. Nah, startnya kan tadi di sini. Nah, ini kan ya. Nah, startnya tadi kan di sini, posisinya di sini. Kemudian end-nya posisi di sini, gitu ya. Atau kalau dirasa kurang bergeser ke kanan ya kita geser lagi. Jadi diposisikan, dipaskan gitu ya. Nah, gitu tadi. Nah, kalau sudah, ini masih di posisi objek gambar ya. Nah, sekarang
kita masuk ke objek teks. Nah, langkah berikutnya, kita masuk objek teks, kemudian masuk ke animation sama dengan yang tadi, kemudian masuk ke wipe. Nah, wipe ini fungsinya begini teman-teman, jadi kita kan ingin memastikan bahwa tulisan tadi akan muncul satu persatu dari kiri sesuai dengan pola tangan yang sudah kita buat gerakannya tadi ya. Maka tulisan dan tangan itu harus memiliki pergerakan yang sama. Nah, pergerakannya mengikuti apa? Mengikuti posisi teks. Nah, posisi teks kan kita menginginkan satu persatu muncul ya. Nah, satu persatu muncul kalau di animation di PowerPoint itu menggunakan wipe. Nah, untuk itu kita klik ini tadi, kan muncul ini ya. Kemudian kita masuk ke animation pen. Nah, di animation pen itu nanti terdapat dua begini, teman-teman. Nah, pertama yang harus kita posisikan adalah teksnya. Teksnya kita klik effect option, masuk ke pojok ini ya. Kemudian effect option. Kemudian efek optionnya, directionnya, karena kita nulisnya dari kiri, berarti kita nulis directionnya from left. Nah, setelah itu timingnya kan kita startnya karena ini saling mengikuti ya, jadi menggunakan with previous. Kemudian untuk delay-nya kita bisa mulai dari 0. Nanti bagaimana ketemu delay-nya dan bagaimana ketemu duration-nya nanti ketika dua objek ini antara teks dengan gambar ini sudah sesuai gitu ya. Jadi sekarang untuk tahap pertama kita buat delay-nya 0 dulu, kemudian duration-nya misalnya kita ingin membuat yang sangat lambat. Misalnya kalau sangat lambat kan menggunakan very slow ini ya. Nah, untuk teks ini sudah, efeknya timingnya with previous, delay-nya 0, kemudian duration-nya 5. Ini masih belum settle ya, karena belum kita seimbangkan. Kemudian oke. Nah, setelah itu kalau teks sudah, maka picture juga kita sesuaikan juga. Nah, kita masuk ke propertiesnya picture, kemudian sama perlakuannya dengan yang tadi. Kita cari efek optionnya, kemudian untuk smooth startnya kita buat 0 saja, smooth endnya juga kita buat 0 supaya halus gitu ya. Nah, kemudian untuk timingnya start kita buat with previous seperti tadi, terus delay-nya kita buat 0 dulu, kemudian duration-nya kita buat sama misalnya. Kita buat sama. Nah, kita coba cek bagaimana hasilnya. Kita cek sekarang ya. Kita cek caranya dengan klik ini. Nah, jadi seperti itu hasilnya. Nah, ini menyesuaikan durasinya, teman-teman. Kalau misalnya dirasa ini, kita coba lagi ya, kita cek. Kalau dirasa ini misalnya masih belum sesuai gitu ya, kok tulisannya muncul dulu, baru pergerakannya muncul. Nah, berarti mana yang harus dipelankan gitu ya. Nah, sekarang ini kita evaluasi. Kita evaluasi kira-kira ini sudah tepat apa belum. Nah, ini sepertinya tulisannya muncul lebih dulu ya. Kalau seperti itu bagaimana kasusnya? Kasus seperti itu bagaimana solusinya? Karena tulisan itu lebih dulu muncul, sedikit lebih dulu muncul, kan kita inginkan nulis dulu baru tulisannya muncul ya. Maka tulisan itu harus dilambatkan. Nah, lambatkan pun juga kita harus memperkirakan, harus mencoba gitu ya. Nah, sekarang teksnya kita perlambat, misalnya untuk timingnya, teks ya, kita masuk ke teks, timingnya, delay-nya kita buat 0.1 atau 0.2 aja. Kemudian kita coba hasilnya bagaimana. Nah, ini. Nah, ternyata masih belum terlalu menyelesaikan masalah dengan delay di
dikurangi ya delay-nya kecepatannya diturunkan tadi. Kalau misalnya ini kita tambahkan di teks itu untuk duration-nya, kalau ini kan 5 second ya, 5 detik ya. Misalnya kita buat 6 detik. Gitu ya. Kita buat 6 detik, kemudian untuk delay-nya kita buat 0, kita kembalikan lagi. Nah, bagaimana nanti hasilnya? Nah, ini lumayan ya. Jadi, seperti itu teman-teman. Jadi, kalau misalnya kasusnya seperti tadi, misalnya tulisannya lebih mendahului dari tangannya, harusnya berarti tulisan itu di duration-nya kita perlambat dengan cara itu tadi. Atau sebaliknya misalnya di efek ternyata gambarnya itu lebih dulu dan tulisannya itu sangat lambat untuk mengikuti. Nah, itu berarti untuk delay-nya dari tangan itu bisa kita ubah kecepatannya. Oke, mungkin itu untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat dengan tutorial singkat ini. Nah, jika teman-teman mungkin ada pertanyaan atau ingin ada yang didiskusikan, nanti bisa menuliskan di komen di bawah ini dalam video ini. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan di-share, subscribe, dan like. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum.